la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwas sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita dan membuat kita gampang paham dalam mempelajari agama, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepada kita. Kita akan melanjutkan pembahasan pertama dalam pasal ketiga. Kita tahu dalam kitab ini secara garis besar membahas tentang adab seorang alim, kemudian adab seorang muta'allim, kemudian juga adab dalam belajar dan buku yang dijadikan senjatanya. Dan dulu di awal kita sudah membahas tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Pada pembahasan yang pertama kita sempat lewati karena ini adalah adab tentang seorang pemilik ilmu. Lalu kita membahas pada adab terhadap orang yang memiliki atau orang yang sedang belajar. Adab orang yang sedang belajar. Kita sudah lewati pasal pertama. Bagaimana dia menjaga diri, berakhlak pada perilaku dan sikap. Yang kedua, kita membahas tentang adab seorang talibul ilm kepada gurunya. Pasal pertama kita membahas 10 adab. Yang kedua membahas 13 adab. Dan kita akan membahas juga
pada pasal berikutnya adab seseorang di dalam majelisnya. Kemudian menyikapi kawan-kawannya. Menyikapi kawan-kawannya ini akan dibahas oleh penulis pada pasal ke-13 yang terakhir. Akan tetapi sebelumnya beliau akan mengupas seorang talibul ilm ketika mempelajari pertama yang didahulukan apa. Nanti akan dipelajari juga bagaimana dia di majelis. Dan kita sudah sampaikan, bukan karena majelis itu besar, banyak yang hadir, atau orang yang menyampaikan siapa, viral atau tidak. Ya, akan tetapi karena majelis ini adalah majelis ilmu, dihadiri malaikat dan ibadah. Sehingga keberkahan itu lebih mahal dari sekedar penilaian siapa yang ngisi dan di mana dia belajar. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh para ulama dan berkali-kali diulang, yang penting bukan menghafal sebuah informasi baru, akan tetapi kita mengambil manfaat. Dan manfaat itu bisa didapatkan dari sesuatu yang terulang. Dan bisa jadi orang sudah menguasai pun tidak bisa mengambil manfaat. Maka yang mahal adalah keberkahan ilmu. Maka subhanallah, ketika kita mempelajari buku ini, kita merasa kayak kita masih jauh sekali. Bisa jadi itu penyebab yang selama ini kita tidak paham-paham. Sudah kita ini malas, tidak mau menghafal, dan otak kita juga tidak encer-encer banget. Atau mungkin keenceran ya. Sehingga tidak paham. Ya. Dulu Imam Syafi'i pernah mengatakan, La yatlubu hadzal ilm man talabahu bitamalluli wa ghinan nafsi fayuflih. Tidak bakal orang berhasil dalam belajar kalau dia belajarnya gampang bosan atau merasa tidak butuh. Ini ilmu yang paling gagal. Orang mau belajar, dia tidak menghormati. Dia merasa yang dipelajari tidak dia butuhkan. Lalu bagaimana dia akan semangat? Dia merasa berjasa ketika belajar, dan sekarang kalau lingkungan itu sudah diarahkan ke situ, maka dia sudah gagal dari awal langkahnya. Tapi kata Al-Imam Syafi'i, walakin man talabahu bidhillati an-nafs wa dhiqil 'aish wa khidmatil 'alimi aw 'ilmi aflah. Tapi orang yang belajar dengan merendah dan dengan kondisi sederhana, bahkan siap untuk melayani para penuntut ilmu atau ilmunya, dia yang akan sukses. Dan bisa jadi kita katakan sekarang ini orang yang mempelajari dengan caranya para ulama menjadi orang asing. Fatuba lil ghuraba. Ya, beruntunglah orang-orang yang asing, dan mungkin akan dicemooh. Sekarang pun akan dicemooh orang kalau belajar dengan gayanya para ulama. Ente belajar kayak gitu. Maka adab ini sempat disampaikan oleh para ulama seolah-olah dipahami orang awam ini lebih penting dari ilmu, padahal tidak. Seperti pernah satu saat Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah, seorang muhaddits Mesir, ahli hadis di Mesir. Beliau punya murid, punya mazhab. Ketika beliau keluar, lihat murid-muridnya, wallahu alam sedang melakukan apa, mungkin ngobrolnya atau agak keras suaranya atau sikapnya, sehingga gurunya ini tidak merasa nyaman dengan sikap murid-muridnya. Beliau mengatakan, antum ila yasirin minal adab atau ila kathirin minal adab bi ahwaja minkum ila antum ila yasirin minal adab bi ahwaja minkum ila kathirin minal ilm. Kalian ini lebih butuh belajar adab meskipun sedikit daripada belajar banyak ilmu yang kalian kuasai tapi adabnya tidak ada. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilm. Belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Kanat ummi tu'ammimuni. Dulu ibuku memasangkan sorban untukku. Wa tuwajjihuni ila Rabi'ah. Dan mengarahkan aku untuk hadir di majelisnya Rabi'ah. Aku masih kecil, maka sorban pun dipasangkan. Lalu beliau mengatakan, ta'allam minhu min samtihi wa akhlaqihi qabla an tata'allama minhu min hadithihi wa fiqhi. Kamu belajar dulu tentang adab dan sepak terjang gurumu ini sebelum kamu nanti akan belajar hadis dan fikihnya. Ini sebagian orang memahami seolah-olah ilmu tidak ada artinya di sisi adab.
Sehingga sebagian orang mengatakan kita sudah pantas tabligh akbar, pengajian rutin, isinya tentang akhlak, apalagi bisa nangis-nangis tuh. Tidak seperti itu. Tetapi memang adab ini sudah banyak dilupakan orang. Sehingga mereka menyangka kita sudah belajar ilmu agama ini, kita sudah kenal sunnah, ya sudah yang lain salah. Kenapa bisa begitu? Orang itu kalau kita lihat ya, bukan hanya karena kedisiplinan, kemudian kehati-hatian, sampai menggunakan kata-kata yang pedas. Ya, kata-kata yang pedas seperti ahli hadis ketika mengkritik para ulama. Wah, ini mungkar, hafalannya jelek kayak gitu. Ini disampaikan pada para ulama, tapi itu dipakai memang. Dipakai seperti para nuqat. Ya, orang-orang yang memang membahas tentang biografi para ulama. Yahya ibn Ma'in yang dikenal dengan ketegasan dan kerasnya sifat. Syu'bah ibn al-Hajjaj. Kemudian ada lagi Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Kemudian ada di antara mereka yang agak santun bahasanya seperti Al-Imam al-Bukhari, Abdurrahman ibn Mahdi, Al-Imam Ahmad, dan lainnya. Mereka ini kalau membicarakan tentang para periwayat hadis, mereka sampaikan apa adanya. Ini jelek sekali. Ana lebih suka orang yang tidak dikenal daripada dia. Jelek. Bahkan ada yang mengatakan, dulu aku pengen sekali hadir di majelis seorang ahli hadis itu. Tapi ternyata setelah aku buktikan sendiri, teletong sapi lebih aku sukai daripada ilmu orang itu. Subhanallah, kata-katanya pedas sekali. Ya. Tapi ketika kita membaca biografi mereka, ternyata mereka adalah orang ahli ibadah, sering membaca Al-Quran sampai menangis, dan sayang kepada kaum muslimin. Yahya bin Ma'in yang galak itu, beliau mengatakan, aku kalau melihat ada orang salah, pengen sekali takjak untuk 4 mata. Anda beritahu dia, ini sebagai nasihat orang yang sayang. Aku jujur di depannya, aku sampaikan apa adanya. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Tapi aku suka ketika aku menasihati dia, dan aku akan puji di depan orang. Aku tidak akan sebutkan kesalahannya di depan orang. Subhanallah, kayak gini nih hampir salah. Sekarang tidak ada yang seperti itu. Kalau perlu sindir-sindiran di medsos, di pengajian pun bantah-bantahan. Karena ketemu sendiri, ya wallahu a'lam, susah atau tidak bisa. Ya. Tetapi maksudnya, ini barangkali yang hilang dari kita sekarang. Bagaimana orang bisa hatinya bersih, bisa menjaga, padahal kita pelajari dulu. Seorang talibul ilm pertama, agar dia pas untuk menjadi tempat ilmu, dia perlu membersihkan hati. Orang itu kalau hatinya bersih, pengennya istifadah, mencari tambahan ilmu. Tetapi kalau orang dari awal sudah mulai niat bantah. Anda pernah ceritakan ini, ketika kita belajar, ada istilah namanya qiraah naqdiyah. Membaca dengan kritis. Apa maksudnya? Jangan gampang menyerah kepada himbauan penulis. Nah, siapa yang menulis dulu dan siapa yang baca? Kalau orang kayak kita tidak pernah belajar, hafalan pun kacau-kacau, lalu kita baca bukunya Al-Hafidh Ibn Hajar, perkataan Imam Bukhari, lalu kita bilang, oh salah ini. Subhanallah, ini nggak tahu malu namanya. Nah, dari awal sudah niatnya mencari kesalahan. Lalu kalau dia gaya membaca bukunya para ulama seperti itu, bagaimana dia akan bersikap? Maka kita ini bukan lagi di persimpangan jalan. Kalau istilah gayanya orang ngomong itu, masa pendidikan kita sedang di persimpangan. Bukan di persimpangan ini. Ini berada di tempat gelap. Ya, di tempat yang jauh dari tempat yang terang. Coba sekarang, kalau ada, kita sering baca ya, anak kecil belum balik, bisa-bisanya bunuh orang tuanya. Ada yang bunuh gurunya. Kalau dikeroyok masih mending kan, karena yang dibunuh masih banyak. Nah, ini mungkin kenakalan remaja. Orang bilang ini Gen Z. Ya kan? Iya sudah, nggak bisa pakai otak dia. Dia bisa pakai untuk ngompori, jadi kayak Gen Z itu. Nah, masalahnya jangan ditimpakan kepada mereka. Ini orang tuanya pada kemana? Siapa yang membuat mereka jadi Gen Z? Orang tuanya. Kalau kita lihat perkataan yang bagus, kita perlu renungkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud. Beliau mengatakan, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa ihmaluhum lahum wa tarkuhum ta'limahum fara'idad dini wa sunanah. Kata beliau, kebanyakan anak ketika rusak, penyebab utamanya orang tua.
dicuekin, tidak perhatian, dan tidak mengajarkan kepada anak ilmu yang wajib dalam agama, apalagi sunnah-sunnahnya. Itu yang sekarang diremehkan orang tua. Ya, sehingga ketika belajar agama, dangkal, yang penting begini sudah selesai, titipkan saja di majelis taklim atau di pondok, nanti keluar-keluar juga Syekhul Islam semuanya. Ini kan salah. Ya, salah sekali. Sehingga kesalahan orang tua ini yang pertama, berimbas naik level lama-kelamaan. Sekarang jarang kita dapati ada orang tua mendukung belajar. Kalau saja melihat orang tua memberi motivasi, ayo nak belajar, kayak itu sudah alhamdulillah banget. Ini ada orang sampai anaknya dihukum, tidak terima, datang lapor polisi. Bahkan hanya masalah nilai saja, kok anak saya nilainya kecil semua. Yang gurunya mau bilang, Pak, itu kan kopian sampean. Ya, dulu sampean yang suka tidak masuk kelas, ini nurun sama anakmu gitu. Kan tidak etis. Tetapi sekarang memang sudah banyak melewati degradasi. Kalau dulu saya pernah cerita, kita ini kalau dipukul sama guru, kita nggak berani cerita karena orang tua akan husnudzon kepada guru, akan nambahi. Oh, kamu nakal ya nak, cewer tambah lagi. Apalagi kalau orang tuanya galak tuh. Tapi kalau sekarang, kenapa? Ada apa? Wah, langsung berangkat ke sana, dia labrak lagi. Dilabrak gurunya. Kenapa itu? Sehingga mereka sudah tidak mendukung dari awal. Suudzon langsung, ada apa ini, ada apa. Nah, artinya kita ini ketika menyalahkan anak yang zaman sekarang, mereka sibuk dengan medsos. Apakah orang tua tidak? Ya, hampir sama kan. Sekarang kalau kita masuk keluarga, dalam rumah tangga, mau makan saja. Ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, katanya begitu. Jadi sebelum makan itu masing-masing pegang HP. Ya, dulu belum ada itu. Sehingga komunikasi terjalin baik antara anak dengan orang tua, kemudian pengarahan itu kelihatan. Sekarang hampir tidak ada. Orang kalau curhat juga curhatnya di medsos, kan? Anak, orang tua, suami, istri, hampir sama. Bahkan orang tua pun sekarang suka nyeret HP, gini kan, diseret gini. Saya pernah ceritakan sama antum, ada orang tua. Yang orang tua itu kan biasanya waktu tidurnya sudah berkurang. Sehingga kalau sudah jam 2 bangun, kemudian sudah nggak bisa tidur lagi. Anda bilang, Masya Allah, banyak orang yang tidak bisa bangun. Ini tidak bisa tidur, Masya Allah. Kalau gitu ngapain biasanya? Ya sudah, lihat HP saja. Kan rugi 2 kali. Bangun jam 2 pada saat orang-orang masih susah untuk bangun. Dia katanya nggak bisa tidur lagi. Kemudian dia seret-seret HP. Seandainya ada pengajian jam 2 malam, kita akan sarankan hadir saja majelis taklim itu jam 2. Karena kita seringkali melihat pengajian itu kan pengantar tidur kan. Nah, kalau ada orang tidak bisa tidur, kan tinggal cari majelis taklim. Nah, masalahnya tidak seperti itu. Tapi ala kulli hal, kita katakan ketika orang tua pun seperti itu, anak juga sama. Jadi jangan disalahkan langsung anaknya. Ini sekarang praktisi parenting sampai sibuk mengadakan seminar, ngundang pemateri handal menghadapi genset bagaimana sekolah ini kalau perlu turun kualitas menghadapi orang yang tidak sama dengan orang-orang dulu. Orang dulu disuruh untuk menghafal, siap. Zaman sekarang nggak kuat lagi. Dulu yang kita pelajari, kenapa anak-anak SD yang suka nonton TV di rumah, disuruh ngerjakan tugas di kelas sudah melempem. Oh, ternyata kebanyakan nonton. Nah, sekarang yang nonton yang gede-gede. Sehingga ketika di lembaga pendidikan yang pingin ideal sehingga mereka kuat ilmunya, ayo hafalin. Nggak bisa lagi sudah. Iya, nanti enggak gitu. Cuman dia iya tapi enggak kelaksana. Seperti itu. Bahkan kalau ada tugas, masalahnya orang juga bikin penilaian. Kalau yang gagal di atas 50 bahkan 70% dalam satu kelas, yang gagal gurunya. Lah orang sak kelas gak mau ngapalin semua. Ini hadis kalian hafalkan minimal sekian gitu. Sudah menjadi kesepakatan dan dulu orang-orang sudah menghafalkan, sekarang sudah nggak mau lagi, malas semuanya. Oh, gurunya yang salah. Ya sudah kalau gitu lembaganya ngikutin selera.
turunin, sudah hafalannya dikurangin. Lalu ada orang dengan enaknya mengatakan, oh ini kualitasnya sudah turun. Memang komentator itu di mana-mana lebih pinter dari pemain, ya kan? Tidak ngerti rasanya itu anakmu itu masuk kelas dijelaskan ke sana kemari, ini tatapannya kosong, nggak tahu kemana. Kadang-kadang senyum sendiri. Anak paling tidak enak itu kalau sarah gitu, kemudian ada yang diam tersenyum sendiri. Ya. Ada orang tersenyum saja kita kayak merasa terhina, ya kan? Lagi ada tersenyum sendiri. Masa kita juga ngomong, Afan yang tidur, yang tersenyum sendiri tadi kenapa? Ngebayangin apa kan? Masa kayak gitu ngabisin waktu? Tapi maksudnya kita katakan bahwa kita ini kehilangan adab yang dimiliki oleh para ulama. Ketika membaca buku ternyata memang kita berada di alam lain. Ya, kayak ini sudah nggak bisa dipraktekkan di zaman sekarang. Baik. Ada pertama kita baca. Ya, baik. Fi adabihi fi durusihi wa qiraatihi fil halqati wa ma ya'tamiduhu fiha ma'a asy-syaikhi war rufqah. Adab seorang talibul ilm dalam belajar, membaca di dalam majlisnya, di halaqah, dan apa yang memang dipilih, ilmu yang mau dipelajari apa, buku yang mau dibaca apa, dipilih memang di situ bersama guru. Hukum asalnya belajar itu sama guru. Warrufqah, dan bersama kawan-kawan. Baik. Wa huwa 13 naw'an. Ini ada 13 adab. Adab yang pertama, an yabtadi'a awwalan bi kitabillahil azizi fayutqinahu hifdha. Ini adab pertama sudah kesentil ini. Ya. Orang akan belajar agama, yang pertama hendaklah memulai dengan hafalan Al-Qur'an. Dan dulu para ulama menjadikan ini sebagai aib kalau tidak dihafal. Gimana dong? Ya, dulu pernah kita sampaikan. Ada saudaranya Abdullah ibn Abi Syaibah. Ya, Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah. Ini saudaranya bernama Uthman ibn Abi Syaibah. Beliau ini imam, penulis buku, dan punya sanad. Tetapi disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib at-Tahdzib, lahu awham. Dia memiliki banyak kesalahan. Qila innahu kana la yahfadzul Qur'an. Katanya beliau tidak hafal Quran. Dan memang hafalan ini akan mempengaruhi keenceran otak. Dulu pernah kita sampaikan juga. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, "Walaysa man hafidha nisfal Qur'ani kaman hafidhal kull." Tidak sama orang yang menghafal 15 juz, setengah Al-Qur'an, dengan orang yang menghafalkan 30 juz. Walaysa man hafidha 100 haditsin kaman hafidha alfa. Tidak sama orang yang menghafal 100 hadis dengan orang yang menghafalkan 1000. Wa ala hadza falaysa al-ilmu illa ma hussila bil hifdz. Dengan demikian ilmu itu tidak bisa dikuasai kecuali dengan hafalan. Ini pertama, langkah pertama. Dan para ulama dan masyayikh sekarang pun demikian. Dulu kami masih sering mendengar dosen-dosen kami bilang, kalau kalian tidak bisa menghafal mutun, karena orang sampai bikin halaqah mutun, hadir mutun siapa, ada sanadnya, sampai lomba hafalan mutun. Maka guru-guru kami mengatakan, kalau memang tidak bisa punya hafalan mutun, maka matan yang paling besar, Al-Quran sudah. Dikuasai, dihafalkan dulu. Nanti langkah berikutnya baru ada tafsirnya atau terjemahannya dan seterusnya. Itu tahapan selanjutnya. Tapi yang pertama hafalan. Dan ini memang diupayakan sebelum baligh. Kalau bisa memang. Teori itu gampang. Tapi kita membaca sejarah para ulama hampir rata-rata mereka selesai itu. Sebelum mereka baligh sudah hafal Al-Quran. Kalau kita sudah offside ini. Nah, maka sebagian ulama mengatakan, kalau kita sudah terlanjur tua, kalau kita akan menghafal Quran dan tidak mau ngaji, bisa jadi keduluan umur. Ya, maka kita mendahulukan yang wajib. Kita lebih penting mempelajari beberapa pokok masalah, tetapi tidak menghafal. Ana sering sampaikan, sebagian ulama di hari wafatnya masih menghafal bait syair. Sebagian ulama ahli hadis di hari yang sampai tua masih menghafal setiap hari satu hadis. Satu hadis aja.
tetapi nambah. Setiap hari harus ada yang ditambah. Kalau hadis itu sudah selesai dihafalkan, tapi sanad itu masih banyak. Dulu salah seorang masyayikh kami mengatakan, kamu jangan malas. Hafal Quran selesai, yang dihafalkan masih banyak. Masih banyak ilmu ini. Kalaupun kita panjang umur dan kita kuat sekali, waktu dan umur serta tenaga kita nggak cukup untuk mempelajari ilmu Islam. Nggak cukup. Lalu ada orang bangga, nama gampang aja ini, tinggal baca sekali gitu. Salah seorang ulama berusaha mempelajari, mengulang sampai berkali-kali. Ada pembantunya, perempuan, budak. Dia dengar, ya Aba Fulan, antum ulang-ulangi. Kenapa? Ana aja hafal. Nanti tanya oleh alim ini, masa kamu hafal? Iya, coba ulangi. Ulang, lancar. Yang dibaca sama alim ini, hafal dia. Akhirnya, khair, siap. Beberapa hari setelahnya, pengen ngetes ini, sang alim ini, tanya lagi budaknya, ditanya saya. Yang kemarin saya baca, kamu masih hafal? Enggak, lupa. Ya, orang yang cepat hafal biasanya cepat lupanya juga. Maka kata beliau, ana ngulang-ngulang hafalan ana biar ana tidak seperti kamu sekarang. Cuman 3 hari lupa. Nah, orang yang dikatakan hafidh itu kalau dia bisa mengulang-ulang. Kalau sekedar dia bisa menghafal, semua orang bisa. Apalagi kalau dikasih hadiah yang bisa menyelesaikan setengah juz dalam 1 hari, dapat hadiah 100.000. Cepat sekali. Bisa ada orang kalau mengusahakan itu nambah terus hafal store, hafal store. Besok ditanya lagi, acur sudah kata orang bilang itu. Hafal itu susah sekali. Nabi SAW menyatakan, ta'ahadu hadzal Qur'ani fawalladhi nafsi biyadihi lahu wa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abi Musa, Nabi SAW menyatakan, kalian ulang-ulang ini Al-Quran ini karena dia lebih cepat lepasnya dari seekor unta dari ikatannya. Baik, tetapi maksudnya kita menghafal, kita membiasakan dan biar tambah ibadah. Kalau orang tambah hafalan, maka yang dibaca di dalam sholat tambah banyak. Ini mau Ramadan ini, 1 bulan lagi. Kita cari masjid yang paling cepat selesai sholat tarawihnya, ya kan? Biasanya begitu. Dan subhanallah ketika kita sudah punya hafalan, kita bisa mengikuti bacaan imam. Saya sampai tidak bisa membayangkan orang yang tidak hafal itu ketika imamnya membaca surat-surat yang panjang. Kira-kira dia gimana untuk ngikutin itu? Ya, yang hafal saja bisa ngantuk. Apalagi yang tidak hafal. Ngantuk yang paling berat kalau di pengajian dan di sholat jamaah. Berat sekali itu. Berat sekali. Sampai orang apalagi habis buka puasa, subhanallah, tantangan yang berikutnya. Ya, tapi maksud ana, kalau seandainya masing-masing kita, meskipun umur kita sudah segini, ya, kita ngaji bahkan setiap bulan ada targetnya, kemudian tiap pekan ada jadwalnya. Kenapa tidak mengkhususkan? Saya setiap hari mengusahakan hafal 1 ayat. Kalau punya target itu, maka setidaknya akhir bulan dapat 30 ayat. Ini kan teorinya, ya kan? Nah, dan memang yang susah itu menjaga rutinitasnya. Kita akan bahas ini nanti. Tetapi maksudnya, kalau andai saja kita libur setiap hari Jumat atau hari Ahad, lalu 26 hari kita pakai 1 ayat, berarti 26 ayat sudah. Maka kita paling tidak dalam waktu 2 bulan tambah 1 surat. Dalam 1 tahun tambah 3 surat paling tidak. Ramadan berikutnya kita nambah hafalan. Tidak usah muluk-muluk sudah. Tapi orang memang membutuhkan pembiasaan. Yang jelas, kita katakan memulai dengan Al-Quran ini penting sekali. Baik. Jadi kita katakan di sini, fayutqinahu hifdhan. Hafalannya dimantapkan. Wa yajtahida ala itqani tafsirihi wa sairi ulumihi. Setelah itu baru dia bersungguh-sungguh untuk menguasai tafsir dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Fa innahu aslul ulumi wa ummuha wa ahammuha. Karena ini adalah dasar dari semua ilmu, pokoknya. Bukan pokoknya ya. Tapi istilahnya ilmu yang paling mendasar dan yang paling penting. Ini hampir sama disampaikan oleh Khatib al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Beliau mengatakan,
ينبغي للطالب أن يبدأ حفظ كتاب الله عز وجل إذ كان من أهم العلوم وأحقها للتقديم والتبكير. Beliau mengatakan sudah sepantasnya seorang talibul ilm mendahulukan Al-Quran dalam mempelajari, karena itu yang paling penting dan paling berhak untuk diprioritaskan. Ya, tapi kita sebutkan tadi, kalau seandainya seorang sudah tidak mampu dan dia sudah berumur, maka dia bolehlah untuk mencari ilmu yang lain, membaca, hadir, tetapi tanpa mengesampingkan masalah Al-Quran. Kemudian, ثُمَّ يَحْفَظُ فِي كُلِّ فَنٍّ مُخْتَصَرًا يَجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. Kemudian dia menghafal pada setiap disiplin ilmu matan yang menjadi panduan, tumpuan dan ringkas aja. Pada masing-masing ilmu, biasanya para ulama dan ahlinya, mereka akan nulis untuk memudahkan kaum muslimin menghafal, menguasai, dan dia betul-betul pegangan. Ya. Siapa yang menulis itu? Orang yang sudah menyelami dan menghabiskan umurnya dengan waktu yang banyak. Lalu dia ingin, orang-orang setelah anak ini kesulitan kalau harus mengulang semua usaha anak. Anak pengen mereka ringkas aja, usul-usulnya mereka pegangi. Dan maka antum kalau pernah mendengar Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in itu asalnya cuma 28. Ditulis oleh Abu Amr bin Salah, seorang ulama ahli hadis dari Mesir. Beliau memilih ada sekitar 28 hadis yang pendek dan ringan, tapi maknanya cakupannya luas, pembahasan tentang mabadi'uddin, dasar dan prinsip-prinsip agama. Beliau wafat kisaran tahun 643. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di abad yang sama, beliau juga di ulama Mesir. Beliau wafat tahun 676. Beliau melihat ini, beliau mengatakan bagus sekali ini. Anak carikan yang hampir sama, anak tambahi. Sehingga jumlahnya yang dari 28 menjadi 42. Dan itu pilihan. Allah meletakkan penerimaan kaum muslimin yang menghafalkan itu, dan ternyata itu pokok-pokok banget dalam akidah Islam. Kemudian setelah itu Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab ini wafat tahun 795. Jauh banget. 300 tahun berselang. Di abad ke-9. Beliau, atau di abad ke-8, afwan. Di abad ke-8, beliau melihat itu, lalu beliau sempurnakan menjadi 50. Menjadi 50 ditambah 8, sehingga lengkap semuanya menjadi 50. Kemudian disyarah dalam kitab Jami'u Al-Ulumi Wal Hikam. Dulu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah mengatakan, Anda tidak pernah mendapatkan syarah yang lebih baik dari ini untuk Arba'in An-Nawawi. Baik, maka disebutkan di sini kalau bisa seseorang menghafalkan matan yang mukhtasar, yang ringkas, tetapi dihafal. Kalau tidak dihafal kita nggak bisa menguasai. Memang hafalan itu kalau kita bilang harga mati, iya. Dan otak ini perlu dibiasakan. Kita sekarang merasa susah, kenapa? Kebanyakan mulhiyat yang nggak penting jadi kita kerjakan. Benar ini. Dulu orang nggak macam-macam. Orang tua itu yang tidak ngerti HP, tidak ngerti ahlus syariat wal jamaah ini, ya, mereka jam 9 sudah tidur. Sudah tidur, apalagi yang tidak ada TV. Ya. Kalau orang-orang ibu kota ini kayaknya punya TV semua. Wallahu a'lam sih ya. Tapi maksudnya dulu waktu kita kecil itu, orang tua berkali-kali bilang, "Bapakmu ini kalau mau belikan TV bisa. Tapi untuk apa?" gitu. Oh, subhanallah. Memang betul-betul terasa sekali. Kita sampai nonggo, orang Jawa bilang itu. Kita ke tetangga memang. Kayak orang-orang yang memang miskin. Karena miskin ya. Datang ke rumah tetangga di pagar gitu gini. Kayak orang yang di penjara itu. Karena memang rumahnya ada pagarnya begini. Terus di pintu rumah. Ini kan kita di pagar begini. Nggak dibukain pintu itu. Yang dibuka cuma pintu rumahnya begini. Kelihatan TV-nya gede dari luar gini. Ntar tahu-tahu. Sudah ya. Ini mau tidur gitu. Tutup pintunya. Biar kita. Gitu. Sampai ketika anak sampai di Jamiah Islamiyah tahun 2005, salah seorang kawan sudah punya keluarga, dia bilang, anak-anak kita kalau dibelikan TV, mereka akan ke tetangga itu. Mereka akan ke tetangga. Anak bilang, iya juga, tetapi masalahnya TV itu kalau di rumah, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Taslimah yang kedua ini sudah di depan TV.
Tapi kalau di tetangga kan nggak mungkin jam segitu main ke tetangga. Atau jam 9 suruh pulang sudah. Tapi kalau TV di rumah, mungkin orang tuanya tidur, anaknya pura-pura tidur, bangun lagi, setel lagi. Ya, apalagi zaman sekarang, pura-pura TV, HP saja, anak nangis kayak begitu, orang tuanya nggak bisa bilang, nak jangan matikan, enggak. Ya, artinya ternyata memang itu mulhiyat. Nah, sekarang orang tuanya pun teralihkan. Nah, sehingga hafalan sudah seolah-olah semi mustahil. Ya, betul-betul otak ini disibukkan. Orang kalau sehari baru buka mata istilahnya, pulang sholat, belum ngaji Quran. Anda pernah datang ke kampung-kampung dulu itu. Pagi kita pulang dari masjid. Orang-orang tua itu membaca Al-Quran, Masya Allah, kedengaran dari luar. Sekarang orang pulang dari masjid, buka HP. Benar, buka HP itu. Buka HP. Coba seandainya tahu-tahu di Indonesia kuota akan habis selama 1 pekan. Stres semua orang itu. Ya. Artinya dia mungkin akan kembali ke masa salaf. Nggak pakai HP gitu. Nah, sehingga mungkin akan manfaat waktunya. Wallahu alam, nggak jadi pengajian juga kan ustadznya pakai HP semua. Ya, cari materinya lewat HP, nggak pegang buku gitu. Pakai tab, pakai laptop, tahu-tahu mati baterainya, pengajiannya libur aja. Baik, ini dikatakan setiap fan itu harus dihafalkan. Ya, yajma'u fihi baina tarafaih. Artinya dihafalkan dari awal sampai akhir. Setiap matan itu dihafalkan dari awal sampai akhir. Al-Quran juga mestinya begitu. Dihafalkan itu dari awal sampai akhir. Maksudnya selesai. Perkara dia mau menghafal dari belakang, juz 30, juz 29, 28, silahkan, tapi selesai. Nah, metode sebagian sekolah, mereka menanamkan kepada anak-anak, sudah kita hafal ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat pilihannya apa? Al-Mu'minun, dulu waktu kita masih kecil itu. Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashu'un. Sampai 11 ayat. Setelah itu, sudah. Nggak pernah kita disuruh hafal lagi. Ya kalau gurunya tidak hafal, masa mau nyuruh anak-anak muridnya hafalin. Ya. Kemudian surat Shaf. Kemudian surat Al-Jumu'ah. Kemudian Al-Hasyr itu pun di bagian akhir aja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau memang membiasakan anak untuk menghafalkan yang runtut, urut. Seperti para ulama dulu menghafalkan. Nanti ketika mereka akan nambah, ada urutannya. Bisa dilanjutkan. Tapi kalau yang kayak begitu tadi, pilihan-pilihan begitu, nanti lupa, mau merojaah juga bingung dari mana. Begitu. Dan subhanallah, ini menurut beberapa referensi, disebutkan para ulama akan ngetes orang yang hadir dengan hafalan. Kalau tidak salah majelisnya Al-Auza'i rahimahullah. Ini diceritakan salah satu muridnya. Kana idza ra'a fina hadathan. Kalau beliau melihat ada anak kecil di majlis, maka beliau akan tanya, kamu sudah qara'tal Qur'an? Kamu sudah mulai menghafal Al-Qur'an? Maka anak kecil itu kalau dia mengatakan sudah, iqra' qawlahu ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Itu surat apa itu? Surat Ali Imran tentang ayat warisan. Baca itu. Surat An-Nisa afwan. Surat An-Nisa. Baca itu. Nah, kalau dia bisa baca, alhamdulillah, dilanjutkan. Kalau ternyata tidak, maka Al-Auza'i akan mengatakan, irji' fata'allam al-Quran, thumma ta'ala fata'allam. Kamu pergi sana, hafalkan dulu Al-Quran, baru silahkan datang ke majelis kami. Nah, luar biasa dulu, motivasinya begitu. Sehingga anak kecil terdorong untuk hafal. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar bapaknya wafat ketika usia beliau 6 tahun. SD itu kelas 1. Bahkan mungkin TK ya. Beliau cerita, nama saya Abul Fadl, yang kasih gelar bapak saya. Biar saya seperti imam yang di Mekah. Ada seorang qadhi punya gelar Abul Fadl atau kunyah, panggilan Abul Fadl. Nah saya pengen, ayah saya pengen saya seperti itu. Tapi setelah itu ayah saya meninggal. Dan beliau sempat kehilangan motivasi belajar. Bahkan beliau sempat mendoakan wasi. Wasi itu orang yang dipesenin sama orang tuanya. Ana titip harta saya nanti dipakai untuk menghidupi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, untuk anakku. Wah subhanallah dimakan. Siapa yang dipesenin itu? Seorang ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau tidak salah namanya Ibnu Qattan.
Bukan Ibnu Qattan ahli hadis yang mensyarah Sahih Bukhari, bukan, tetapi ada Ibnu Qattan yang lain, sehingga beliau punya syair. Mudah-mudahan Ibnu Qattan ini dimakan sama Allah dengan api neraka. Dia yang memakan harta warisanku. Subhanallah, sampai kayak begitu. Padahal akhirnya Ibnu Hajar belajar dari gurunya ini, akhirnya madhab Syafi'i. Tapi maksudnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah sempat menghafal Al-Quran ketika usianya masih kecil. Umur 9 tahun sudah jadi imam tarawih. Ya, 9 tahun. Sudah menjadi imam tarawih, sudah menghafal ini, sudah menghafal itu. Maka memang kuncinya itu di hafalan. Anak kecil sekarang kayak kita nganggap mustahil untuk suruh menghafal. Boro-boro menghafal ya. Ikut pengajian, ikut sholat Jumat aja bawa HP gitu kan. Nah, jadi mau hafalin gimana? Sampai mungkin apa tidak sih anak kecil dilarang untuk tidak melihat HP? Ya, kalau tidak melihat sama sekali, sementara itu ada, memang agak berat. Tetapi dibatasi, kenapa tidak bisa? Membatasi main keluar, membatasi lihat HP. Masalahnya ini akan membuat pikirannya ini keganggu. Susah. Kalau nonton tiap hari, untuk menghafal susah sekali. Suruh baca sudah nggak connect. Diajarin, ini privat ini. Satu anak, paham nggak? Paham. Gimana? Nggak bisa. Nah, ini kalau satu anak, gimana satu kelas? Gurunya sudah bolak-balik mengulang. Di zaman kita berharap ada Imam Syafi'i untuk Rabi' bin Sulaiman, diulang sampai 40 kali. Ini gaji nggak naik, suruh ngulang masalah 40 kali. Memang jadi Imam Syafi'i semua itu? Nggak ada, susah sekali cari kayak beliau. Ya, tahu ada murid bengong. Kenapa dia nggak paham ini? Sudah dirusak di rumah. Kalau di pesantren nggak boleh pegang HP. Tidak boleh pegang HP. Dan ada orang yang mengatakan, kenapa anak kecil nggak boleh bawa HP, itu namanya keras apa segala macam. Silahkan, manfaatnya akan terasa nanti. Perhatian terhadap ibadah, perhatian terhadap pelajaran di kelas akan kelihatan bedanya dengan anak-anak yang di luar sana. Ya, sampai kita pun merasa beda antara LC katanya. Lulusan corona itu. Ya, ketika kita nggak bisa sekolah, akhirnya sekolahnya pakai Zoom itu nanti hasil lulusannya tidak sama dengan yang hadir. Kalau orang ngantuk di depan itu kan, alisa kadzalika akhi, ya kayak gitu kan, gitu kaget, minimalnya kan begitu. Tapi kalau Zoom ini kita sudah capek-capek menjelaskan, tahu-tahu di sana itu sudah hijau itu, ternyata dia belanja lagi. Ya salam, belajarnya gimana orang zaman sekarang? Lalu kayak gitu kita akan menghasilkan hal yang sama, berat sekali. Baik, dikatakan di sini ويحفظ في كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه. Dari hadis dan semua yang berkaitan dengan ilmunya. Ada mustalah, ada syarah, ada beberapa kata mufradat dan fikihnya. Baik, fikih itu diambil dari mana? Dari dalil. Bahkan dikatakan dulu al-kalamu ala fiqhil hadithi far'un an thubutihi. Orang membaca, belajar tentang fikihnya sebuah permasalahan itu merupakan cabang dari hadis ini sahih apa enggak. Sudah capek-capek membahas debat apa segala macam, hadisnya palsu. Ngapain kan? Ya, maka cara yang belajar yang tepat itu kayak dulu para sahabat. Mereka belajar dari dalilnya, dari hadisnya, dan ilmu mereka itu hadis memang. Jauh-jauh dari Irak datang ke Madinah, tanya hadisnya. Setelah itu baru fikihnya. Setelah tahu ternyata hadisnya sahih, baru dipelajari isinya. Dan ilmu-ilmu itu ada sebagian yang memang darurat. Ada yang sebagiannya sifatnya fardu kifayah. Kita insya Allah tidak berdosa kalau tidak tahu. Syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama harus semuanya terpercaya. Yang kedua hafalannya harus kuat. Yang ketiga tidak boleh mungkar atau syadz, tidak boleh begini. Kita nggak ngerti itu insya Allah nggak apa-apa. Tapi harus ada memang sebagian anak kaum muslimin yang mempelajari itu. Kemudian ada yang memang sifatnya harus. Orang mempelajari satu ibadah, ada hadisnya apa enggak. Kalau ternyata enggak ada, ya salah dia. Ini umur dimubadzirkan untuk mengerjakan aktivitas yang tidak ada dalilnya. Ini kan namanya mubadzir. Mubadzir dunia akhirat. Maka ilmu yang seperti ini dipelajari seminimalnya yang kita butuhkan. Wal usulain wan nahwi wat tasrif. Nahwu dan saraf. Ini kata para ulama dipelajari sesuai dengan kebutuhan dalam memahami
syariat. Tetapi jelek juga ada orang belajar agama baca salah-salah. Kalau sering terulang baca salah-salah, apalagi kalau orang Jawa bilang geratulan. Ya, bacanya terbata-bata. Ya, jadi baca susah, baca nggak bisa lagi. Nah, ini kan celah. Bagaimana dia akan belajar referensi Arab kalau dia bacanya sedikit karuan gitu. Kemudian wal usulain, 2 usul. Usul yang seperti ini biasanya dikenal dengan yang pertama usul fiqh, yang kedua adalah usuluddin. Usuluddin itu ilmu akidah. Bahkan dulu para ulama ketika menyebutkan tentang usul, maksudnya adalah akidah. Baru setelah itu mulai ilmu yang cabang-cabang dan disiplin yang macam-macam itu bermunculan. Kaidah untuk memudahkan dan para ulama menjelaskan itu setelahnya. Tapi kalau dulu orang berbicara tentang usul, maka maksudnya adalah ilmu akidah. Wala yashtaghilu bidzalika kullihi an dirasatil Qur'ani wa ta'ahhudihi wa mulazamati wirdin minhu kulla yawmin aw ayyamin aw jumu'atin kama taqaddam. Dan dia berusaha untuk tidak tersibukkan dengan berbagai aktivitas belajar. Ini kalau dia belajar dan sibuk, pun pesan dari Ibnu Jama'ah rahimahullah, jangan sampai aktivitas belajar dengan ilmu yang macam-macam itu menyibukkan dari ilmu Al-Quran. Mengulangi, dan hendaklah dia memiliki wirid. Wirid itu apa? Wirid itu aktivitas rutin. Disebutkan oleh para ulama, wirid itu aktivitas rutin. Bisa berupa zikir, bisa berupa doa, bisa berupa baca Al-Quran, bisa berupa sholat malam. Bisa dikatakan hizb, bisa dikatakan wirid. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, wa idza nama an hizbihi au man fatahu hizbuhu minal lail. Barang siapa yang kehilangan jatah malamnya, maka hendaklah dia mengganti. Nah, ini kalau ada orang punya jatah setiap hari, sudah sepantasnya dia memang memiliki rutinitas. Saya baca Al-Quran setiap hari berapa halaman? Saya pernah cerita sama antum. Ketika saya sedang belajar di UIM, salah satu profesor bilang, "Kam taqra' fil yawm min kutubil hadis?" Sehari kamu baca berapa halaman buku-buku hadis? Ini kita lagi ujian ini. Ujian lisan. Jadi ada bahan untuk jawab. Syekh, ana baca buku ini ana baca. Ana sebutkan bukunya, tapi itu buku tulisan salah satu dosen senior yang sudah meninggal di Fakultas Hadis. Kata Syekh itu, kamu bilang buku itu termasuk buku hadis? Itu kan buku kurikulum itu. Maksudnya buku hadis itu bukunya para ulama yang menunjukkan tentang takhasus ini. Nah, ini cari alasan lagi ini kita. Kita bilang, Syekh, kita kadang-kadang sibuk itu harus nyiapkan keperluan rumah. Tidak apa-apa. Kalau kamu sibuk dan nggak bisa, kamu bisa qadha di waktu yang lain. Jadi seorang talibul ilm memiliki wirid sehari. Dia baca buku berapa halaman. Baik, baca buku tidak bisa. Baca Quran. Baca Quran ini sudah setidaknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tapi ada kan seorang muslim sehari, 2 hari, 3 hari nggak baca Quran sama sekali, dan dia merasa tidak masalah. Bahkan 1 pekan tidak baca. Terkadang seorang penghafal Al-Quran 1 pekan nggak ngaji sama sekali, kecuali di sholat aja, itu pun milih surat-surat andalan. Ya, berarti kita ini berada pada sebuah kehampaan. Nabi SAW menyatakan, Iqra'il Qur'ana fi 7 wala tazid. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ahli ibadah. Beliau bisa sholat malam sampai lama. Bisa puasa tiap hari sampai nawar kepada Nabi SAW. Anak pengen ibadah. Kemudian beliau pengen ngaji terus. Karena Nabi SAW, kalau kamu menghatamkan Al-Quran 1 pekan, 7 hari kamu hatamkan. Jangan lebih dari itu. Karena ada hadis yang mengatakan, Man qara al-Qur'ana aqalla min 3 lam yafqahu atau kama qala sallallahu. Orang yang menghatamkan, maksudnya menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, dia tidak akan bisa paham. Karena ngajinya bakal banter banget. Sehari 10 juz itu banter banget ngajinya itu. Akhirnya dia mau tadabbur, susah. Tapi kita ini sudah melewati itu. Tidak 1 pekan, tidak 1 bulan. Ya.
Kita bahkan mungkin 3 bulan, 4 bulan belum pernah khatam Al-Quran. Nunggu Ramadan. Ya, Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran sekali kayak naik haji rasanya. Ya, artinya kita memang masih jarang di situ. Maka ini tidak pantas seorang meninggalkan wiridnya. Tidak pantas meninggalkan kebiasaan dan rutinnya. Dikatakan kalau bisa setiap hari atau beberapa hari atau bahkan 1 pekan dia berusaha memiliki itu. Dan memang dulu para ulama mengatakan dari generasi salaf bahkan seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man aradal ilma falyuthawwiril Qur'an fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Orang yang pengen mendapatkan ilmu pelajari saja Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an itu ada ilmu orang yang dulu dan orang yang akan datang. Kemudian disebutkan dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan jami'ul ulumi fil Qur'ani lakin taqasara afhamu ar-rijali atau kama qala yani. Beliau mengatakan ilmu itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Cuman orang-orang yang pemahamannya rendah sehingga tidak bisa mengambil intisari dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, Syekh Shalih Utsaimin sempat mengatakan, kalau kita tidak bisa menguasai semua, maka kita pelajari ayat-ayat yang penting itu juga tidak apa-apa. Tafsir kita baca seperti ayat kursi. Ayat kursi yang kita baca tiap hari, kita nggak ngerti terjemahannya. Kemudian kita mempelajari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang bisa dijadikan ayat ruqyah, dibaca setiap saat. Kemudian akhir surat Al-Baqarah 2 ayat itu kita ketahui tafsirnya. Paling tidak kita ada jatah untuk mempelajari tafsirnya. Seperti itu. Dulu para sahabat mereka belajar 10 ayat sampai ngerti artinya, sampai diamalkan, baru mereka belajar lagi. Ini yang sampaikan adalah seorang tabi'in. Beliau mengatakan haddatsana alladzina kanu yuqri'unana al-Qur'ana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdurrahman As-Sulami ini namanya. Seorang tabi'in. Beliau cerita, kami diberitahu oleh guru-guru kami, para sahabat. Mereka yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minta belajar baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 ayat, 10 ayat. Thumma la ya'khuduna minhu al-ashra al-ukhra hatta yata'allamu fihi min al-ilmi wal-amal. Qalu fata'allamna al-ilma wal-amal. Mereka mengatakan kita tidak belajar lagi 10 yang lain sampai kita praktekkan, kita pelajari, maka kita bisa menggabungkan antara ilmu dan amal. Luar biasa ini. Allahu a'lam bis-shawab. Nih, silakan azan dulu. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ورد منه كل يوم. Dan jangan sampai tersibukkan dari mempelajari Al-Quran, menjaga, merutinkan, dan selalu memiliki jatah wirid pada setiap hari, beberapa hari, atau satu pekan. Wal yahdhar min nisyanihi ba'da hifdhihi faqad warada fihi ahaditsu tazjuru anhu. Hendaklah dia waspada, jangan sampai lupa dari hafalan yang tadi sempat dia miliki. Orang dikatakan hafidh itu kalau dia bisa murojaah. Kalau dia dulu di pesantren menghafalkan 10 juz, sekarang nggak tahu kemana ya gitu. Maka ini namanya mantan hafidh. Ya, orang bisa dikatakan hafidh kalau dia bisa kuat dalam memurajaah. Dan dikatakan di sini ada hadis yang mencela orang yang hafal kemudian lupa. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bi'sa ma li ahadikum aw bi'sa ma li ahadin an yaqul nasitu ayata kaita wa kait bal innahu nussi. Jelek sekali sebagian orang dia pernah menghafal satu ayat dalam Al-Quran lalu dia mengatakan aku sudah lupa ayat ini dan ayat itu. Tapi hendaklah dia mengatakan aku dibuat lupa. Tetapi ini pun ternyata juga celah. Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan kondisi jeleknya orang yang pernah menghafal Al-Quran lalu dia melupakannya. Sampai dia mengatakan saya sudah lupa ayat itu. Ini jelek banget. Bahkan ini menjadi satu kondisi yang bisa dikatakan hukuman dari Allah. Karena banyak maksiatnya, karena dia tidak perhatian. Kadang orang merasa putus asa. Anak ini hafal, berusaha menghafal, tapi lupa dan susah. Bahkan dipegang yang ini, yang sana lupa. Di murajaah yang sini, yang sana lupa. Anak katakan, santri pun kayak begitu. Semua orang begitu. Tapi nggak usah dipikirkan. Jalan aja. Ini di murajaah. Lupa lagi, enggak apa-apa. Hafalin lagi, enggak apa-apa. Nanti Allah yang akan membuat hafalan itu nancep sendiri. Ya. Ada lagi, ini trik yang disampaikan para ulama. Usahakan hafalan kita dipakai untuk sholat. Ada dalam Sahih Muslim itu. Nabi SAW menyatakan, "Idza qama sahibul Qur'an, faqara'ahu bil-laili wan-nahari dzakarah." Kalau ada orang penghafal Al-Quran, membaca hafalannya di sholat malam dan siang, dia akan mengingatnya. Wa illam yakum bihi nasiyah. Tapi kalau dia tidak baca di sholatnya, akan gampang lupa dia. Maka ini trik juga, kita baca di sholat kita. Semakin banyak hafalannya, semakin banyak yang dibaca. Tidak hanya kulhu saja. Gitu. Baik, ini dikatakan, وَيَشْتَغِلُ بِشَرْحِ تِلْكَ الْمَحْفُوظَاتِ عَلَى الْمَشَايِخِ. Hendaklah dia membaca syarah-syarah matan yang dihafalkan tadi. Jadi ini memang seperti satu paket. Kita mau menguasai ilmu hadis, mau menguasai fikih, mau menguasai bahasa, hafalkan matannya, nanti kita bisa menguasai pokok-pokok pembahasannya. Ihfaz fa kullu hafizin imamu. Hafalkan. Orang yang menghafal itulah orang yang akan memimpin. Dia bisa menguasai berbagai pembahasan karena memang dia hafalkan. Yang dihafalkan apa? Kalau orang ingin menguasai matan fikih, dia akan mengingat-ingat. Fikih itu ada ibadah, ada muamalah, ada akad-akad, ada jinayat. Dalam pembahasan ibadah ada taharah, ada salat, puasa, zakat, siam, haji. Kemudian nanti ada dalam muamalah, pembahasan jual beli, kemudian transaksi pernikahan dan seterusnya. Nah, seperti ini
kita sudah bisa menghafal poin-poinnya langsung ke dalil-dalilnya. Banyak sudah buku-buku para ulama yang disarankan untuk menguasai itu. Umdatul Ahkam, 430 hadis, kumpulan hadis yang sahih, ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, meninggal tahun 600. Beliau sudah memudahkan kaum muslimin. Nih, hafalin. Ada yang pengen lebih berkembang lagi, Bulughul Maram, 1300 hadis. Sudah menggabungkan yang sahih dan dhaif, biar tahu kita bahwa ini yang sering dipakai alasan para fuqaha kenapa mereka sampai berbeda pendapat. Nih, hafalkan ini. Bahkan disebutkan dalam biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata muridnya As-Sakhawi, guru kami ini nulis ini katanya dipakai untuk anaknya, biar anaknya ngafalin, sama bapaknya disusunkan hadis-hadis. Nih, hafalin. Ternyata anaknya enggak ngafal. Tapi yang menghafal anak-anak kaum muslimin. Dan rahimallahu syekhana Ustaz Yazid Jawaz hafizahullah, beliau ini hafal Bulughul Maram. Ana pernah dengar aja, beliau ini belum menghafal Al-Quran, tetapi hafal Bulughul Maram. Lalu beliau diterima di majelis mulazamah Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan itu yang membuat ana termotivasi ketika beliau datang di Al-Irsyad di kisaran tahun 2000. Khutbah beliau lantang, langsung begitu setelah muqaddimah amma ba'd, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya. Tidak mungkin Ustaz Yazid rahimahullah menghafalkan musnad, tetapi memang beliau menghafalkan Bulughul Maram, dan ini merupakan khutbah yang singkat langsung ke pembahasan. Jarang khotib-khotib di luar sana jarang kayak begitu. Sudah innal hamdalillahnya panjang, nanti marilah kita bersyukur kepada Allah. Ini kan nambah-nambah durasi menit kan. Tapi langsung ke pembahasan hadisnya, langsung poin-poinnya. Orang kalau hafal matannya, dia akan menguasai pembahasannya. Nah, nanti disempurnakan dengan membaca syarahnya. Membacanya tidak sendiri, tetapi kepada guru. Dikatakan di sini bi syarhi tilkal mahfuzati 'alal masyayikh. Cari syarah apa yang disarankan, dibaca di guru. Ini hukum asalnya. Maka di Arab Saudi kita sering melihat ada murid-murid datang ke syekh baca buku. Jadi hukum asalnya seorang itu ke guru belajarnya. Kalau membaca sendiri, nanti pemahamannya banyak yang meleset. Wal yahdhar minal i'timadi fi dzalika 'alal kutubi ibtidaan. Hendaklah dia hati-hati, jangan hanya mengandalkan baca sendiri. Apalagi pemula. Dari awal dia belajar, sudah nanti saya cari buku sendiri, saya belajar. Akhirnya buku tumpukan, campur tapi di situ. Orang itu akan terbawa pikiran penulis. Akhirnya kesana kemari. Orang mungkin menyangka anak sudah bisa memilah. Aku bisa membentengi diri. Tapi akhirnya ternyata terombang-ambing dan bingung. Salah baca ini namanya. Ya. Kemudian, bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman lah. Di masing-masing disiplin ilmu, dia mencari guru yang paling ideal untuk mengajarkan itu. Apa kriterianya? Kriterianya 2. Guru itu a'lam. Dia paling ngerti. Yang kedua, ansah. Dia pengen memberikan yang terbaik untuk muridnya. Artinya dia tidak hanya ingin menunjukkan, wah saya ini ahlinya di sini. Lalu dia tidak ingin ada muridnya lebih pintar dari dia, akhirnya disalah-salahkan. Dianggap murid pintar itu saingan. Kan ada kayak begitu. Dan memang ini sifat manusiawi. Tidak bisa disaingin, kata Ibnu Rajab. Maka cari guru setelah memilih orang yang agamanya bagus, akhlak dan ilmunya, baru dia cari mana yang ahli. Baik, dikatakan di sini wa aktsaru tahqiqan fihi wa tahsilan minhu. Dia pilih guru yang menguasai di bidang itu dan mengerti seluk-beluk ilmu itu. Wa akhbaruhum bil kitabil ladzi qara'ah, dan orang yang paling ngerti tentang kitab yang kita sedang pelajari. Biasanya murid itu ketika akan menghafal, dia tanya, apa yang antum sarankan untuk ana hafalkan? Nanti guru yang sudah banyak beberapa perjalanan pengalaman ini akan ngasih saran. Antum jangan hafalin ini, nanti capek. Antum jangan hafalin ini. Hafalin Sahih Bukhari. Panjang banget, sementara banyak yang lebih penting kita hafalkan. Baik. Wadzalika ba'da mura'ati sifatil muqaddamati min ad-din was-salahi wasyafaqati wa ghairiha. Ini dilakukan setelah faktor-faktor sebelumnya dipertimbangkan. Dia memilih orang yang agamanya paling tepat. Bahkan dulu kita pelajari, ketika seorang murid akan memilih guru, dia istikharah. Nah ini mau ngaji, istikharah dulu. Gimana, memang berat sekali ya. Kemudian memilih guru yang baik.
dan lemah lembut. فإذا كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك. Ya, kalau seandainya dia ingin mempelajari satu matan, satu syarah pembahasan yang sama di dua guru. Hukum asalnya dia belajar satu guru. Dia milih satu aja susah, paling milih dua kan. Salah satu itu kan susah. Kalau salah dua bagaimana? Ya, jadi kalau seandainya dia dapat guru satu, hukum asalnya dia mulazamahin. Tapi kalau ternyata dia pengen belajar ke sini dan ke situ, dan ini coba perhatikan. Ibnu Jama'ah mengatakan, fa in kana syaikhuhu la yajidu min qira'atihi wa syarhihi ala ghairihi ma'ahu fala ba'sa bidzalik. Maksudnya kalau gurunya tidak tersinggung, ada murid belajar di sini dan di sana, maka tidak apa-apa dia belajar ilmu yang sama ke guru yang berbeda dalam satu waktu. Wa illa, tetapi kalau seandainya gurunya tersinggung, dia sedang belajar ilmu hadis misalkan, lalu dia susah belajar, dan sekarang ana sudah mengkhususkan waktu untuk antum. Ana sarankan misalkan Nukhbatul Fikar. Nanti ana syarah dari Nuzhatun Nazar punya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Disyarah. Dan dia berusaha untuk sabar bersama muridnya. Tahu-tahu muridnya bilang, Ustaz Afwan, tapi kata Ustaz itu kemarin saya hadir di sana. Ini kadang-kadang membuat guru tidak mood lagi untuk lanjut ya. Karena sudah capek ini untuk ente. Ini ternyata hadir tempat yang lain. Tapi kalau gurunya bilang, oh iya khair enggak ke sana, nanti coba tanyakan ini gimana. Tidak masalah itu. Masalah ikhlas tidak ikhlas, ini urusan berbeda ya. Dulu para sahabat ketika mereka ditanya, imam mereka mengarahkan ke yang lain, imam mereka ingin memastikan ke yang lain. Tanya ke sana. Seperti Ibnu Abbas ketika ditanya tentang witir, maka beliau mengatakan, ala u'allimuka bi'a'lami ahlil ardi biwitri Rasulillah SAW. Mau enggak aku tunjukkan kamu orang yang paling ngerti di dunia ini tentang witirnya Rasulullah SAW. Pergi ke Aisyah, tanya dia. Tapi ada yang ditanya tentang takdir, maka dia menjawab. Setelah menjawab, kamu enggak apa-apa kalau pengen nanya dan memastikan ke Hudzaifah. Ini yang ditanya kalau tidak salah Zaid bin Thabit. Ditanya, lalu beliau mengatakan, atau Hudzaifah, ana lupa ya. Tapi yang jelas, itu seorang sahabat. Kamu pergi ke Zaid bin Thabit, kamu pergi lagi nanti ke Hudzaifah, nanti Hudzaifah bilang, kamu pergi ke Al-Bara atau yang lain gitu. Dipastikan dan ternyata jawabannya semua sama karena masalah akidah. Tapi itu hukum asal. Kalau seandainya guru tersinggung, keberatan ada seorang murid belajar dari dua guru, maka yang perlu diperhatikan adalah perasaan gurunya. Dikatakan wa illa ra'a qalba syaikhihi in kana arjahum naf'a. Maka dia perlu mempertimbangkan perasaan gurunya kalau gurunya ini memang yang paling diharapkan ilmunya. Kalau ada dua misalnya dibandingkan, oh ini anak sayang yang ini nih, sudah dia berusaha untuk memilih salah satu dan dia pertahankan ini. Ini tidak masalah seperti itu ya. Tapi kata itu ilmunya berbeda-beda dan dia memang pegang ambil yang seperti ini. Baik. Li'anna dzalika anfa'u lahu wa ajma'u liqalbihi 'alaih. Karena biasanya ini dari sisi muridnya, bukan hanya gurunya saja, tapi untuk muridnya. Ini lebih bisa digunakan konsentrasi dan fokus. Orang kalau kebanyakan membaca syarah dan kebanyakan mendengar ceramah, pusing. Kok beda ya? Pusing dia. Maka dia perlu mengkhususkan saja. Satu dikuasai lebih baik dari banyak tapi tidak dikuasai. Baik. Wal ya'khudh minal hifdhi wasyarhi ma yumkinuhu wa yutiquhu haluhu. Hendaklah dia ketika memilih matan untuk dihafal dan buku untuk disyarah dan dibaca, hendaklah memperhatikan kemampuannya. Orang tidak memperhatikan, maka dia salah di awal perjalanan belajar. Dari awal semangatnya membaca Fathul Bari. Fathul Bari ini berat sekali. Ana dulu ketika belajar itu, guru kami rahimahullah Syekh Yusuf Ad-Dakhil rahimahullah, beliau mengatakan, ini kitab tidak ditulis untuk kita. Ini ditulis untuk para ulama. Tapi kenapa kita yang harus belajar kayak begini? Bismillah, ayo kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk paham. Tapi memang benar antum kalau baca Fathul Bari, berat sekali. Untuk menjelaskan satu kalimat, kesana kemari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini kita bisa ngantuk dulu sebelum paham.
Ya, kesalahannya bukan di kitabnya, tapi level kita ini masih terlalu rendah. Nah, akhirnya salah baca membuat kita gagal belajar. Min ghairi iktsarin yumil wala taqsirin yukhil bi jaudatit tahsil. Ketika dia memilih mengukur kemampuan, jangan terlalu melebar yang akhirnya membosankan, jangan juga kependekan, akhirnya kayak nggak nambah ilmu, tetapi dia perlu memperhatikan itu. Selesai, alhamdulillah. Poin pertama, rencananya tadi 2 poin. Tapi dapat pahala niat insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika kita belum maksimal dalam menghafal Al-Quran karena waktu habis bekerja? Apakah kita bersalah? Ya, menghafal Al-Quran tidak ada yang menganggap wajib. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, hafizahullah. Beliau mengatakan tidak ada di antara ulama yang menilai itu wajib. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan yang wajib untuk dihafalkan 2. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua surat lain selain Al-Fatihah. Itu yang biasa kita pakai untuk sholat. Sudah itu. Ya maksudnya 1 surat atau 2 surat. Iya. Kalau selain Al-Fatihah memang semuanya bukan Al-Fatihah, enggak kan? Tapi maksudnya menghafal Al-Quran ini tidak ada yang mewajibkan. Tetapi ketika kita memiliki tambahan hafalan akan tambah mulia kita. Dan semakin kurang perhatian kita biasanya semakin kurang. Orang kalau hafalannya tambah, maka dia akan tertarik untuk sholatnya lama. Masa orang nggak punya hafalan, dia akan mengulang surat Al-Ikhlas 3 kali, biar kayak membaca Al-Quran full. Karena Al-Ikhlas sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Dia baca 3 kali, nggak cukup lah. Nggak cukup begitu. Nah maka ketika ini sunnah, kemudian kita sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, maka didahulukan yang wajib. Tidak apa-apa. Nah, nanti waktu yang tersisa ini kita atur. Orang kerja kan ada jamnya. Kalau seandainya dia bisa memulai sebelum dia berangkat kerja, bisa insya Allah. Tapi anak heran kalau orang Jakarta ini habis subuh langsung keluar. Bahkan kadang-kadang keluar rumah sebelum subuh. Ya. Nanti pulang-pulang habis isya. Mudah-mudahan pahala kita semua besar. Ya. Tetapi tetap ibadah harus diprioritaskan. Ada keluarga punya hak, ada badan punya hak, dan ada ilmu agama yang kita tidak ingin stagnan di situ aja. Orang mu'alaf sudah hafal Quran kita dari dulu yang punya Islam warisan segitu aja. Juz amma aja ada yang utang. Ini gimana kita tanggung jawab ya. Ana pernah punya cerita ini kenalan. Dia tadinya hadis aja nggak ngerti. Diajak ngaji ilmu hadis. Hadis itu apa? Dia nggak ngerti. Tapi subhanallah dengan telaten. Ini sekarang anaknya di kampus kita aja studi itu. Tapi kita kenal sejak sebelum anaknya kuliah masih kecil. Subhanallah dia ngafalin sampai 17 juz. Wallahu alam sekarang mungkin sudah hafal mungkin. Karena terakhir saya ketemu beliau 5 tahun yang lalu. Itu sudah sekitar 17 juz. Itu nggak dicerita-ceritakan itu. Tapi pernah menyetorkan ke anak. Ya setengah mati memang. Karena sudah tua, sibuk banget. Ustaz, anak baru mau 1 halaman. Harus ada kerjaan lagi. Buyar semua sudah. Tapi alhamdulillah setidaknya setelah itu anak-anaknya sudah menghafal Al-Quran bisa. Anak sudah menghafal Al-Quran setiap hari. Tapi tidak hafal-hafal. Kenapa? Padahal nggak ada pilihan yang lain. Semua kayak begitu. Orang hafal itu tidak langsung kayak Imam Syafi'i. Mendengar sekali langsung hafid. Enggak. Ya kita semua kayak begitu, membutuhkan latihan. Maka kita menghafal dengan cara yang sedikit demi sedikit. Seperti orang angkat barbel. Tidak langsung 100 kilo. Pengkor itu, boyoknya itu. Nah, tapi orang menghafal pertama kali, dia sedikit. 1 ayat, 2 ayat. Lama-kelamaan sepertiga halaman. 1 halaman mushaf Madinah itu kan 15 baris. Hafalkan 3 baris. Nanti nambah 3 baris, nanti nambah 3 baris, lama-kelamaan biasakan 5 baris, nanti lama-kelamaan menjadi 10 baris dan seterusnya, nanti lama-kelamaan itu ini sudah biasa, tambah besar ini, untuk dipakai menghafal, insya Allah bisa, tidak apa-apa, dijalanin aja itu ibadah ada pahalanya. Di tempat anak tinggal selalu ada, anak selalu sholat di masjid, tapi ada beberapa jamaah yang gerakan sholatnya masih salah, seperti tata cara sujud, ketika anak nasihati secara baik-baik, malah keesokan harinya tidak pernah lagi sholat berjamaah. Apakah anak salah dalam menasihati? Allah alam bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi cara menasihatin itu bukan salah menasihati, tapi caranya. Ya. Nah, kadang orang
tidak cocok dengan kita. Ini gaya anak seperti ini. Iya betul. Tetapi kalau merugikan orang lain sampai akhirnya tadi nggak sholat lagi kan gimana gitu. Jadi kita perhatikan. Ada sebagian orang kalau dinasihati malah menjadi. Ya sudah ditunda. Sampai akrab baru. Kalau menurut antum sujud yang benar gimana ya? Gini sama gini gitu. Nah ini nanti dia akan mikir. Artinya sujud itu meskipun ada kesalahan. Kalau seandainya tidak sampai merubah sujud jadi kayak ruku misalkan gitu. Maka insya Allah sholatnya tetap sah. Begitu, wallahu a'lam. Zaman sekarang banyak mendengar dalil namun tidak ditaati. Misalnya disuruh menghafal Quran, ilmu dan amal lain, bagaimana solusinya menghadapi? Ya belajar mempraktekkan. Dulu Imam Ahmad rahimahullah membaca satu hadis diamalkan meskipun sekali seumur hidup. Nah kalau kita bisa praktekkan, maka insya Allah bismillah. Praktekkan jangan ditunda. Langsung sekarang. Ya, waktu 3 kata Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Waktu itu 3. Kemarin yang kita tidak bisa harapkan kembali. Besok mungkin kita nggak sampai sana. Sekarang kita punya waktu sekarang. Kalau kita bisa praktekkan sekarang, alhamdulillah kenapa tidak? Baik. Afwan Ustaz, izin bertanya sejauh manakah batasan penuntut ilmu dalam mempelajari bahasa Arab dan apakah nasihat antum bagi orang yang sering lupa? Ya, yang sering lupa membiasakan untuk mengingat. Ya, caranya bagaimana? Diasah, ya, diasah. Jadi apakah kita memang sudah seperti para ulama ketika mengulang? Sebagian mereka mengulang sampai 300 kali. Kita kan belum seperti itu. Ya enggak usah 300 kali, paling tidak diulangi sampai 20 kali. Kalau 20 kali itu paling tidak kita jadikan biasalah. Kebiasaan. Orang mau menghafal Al-Qur'an diulang sampai 20 kali, bagus itu. Coba dibaca 20 kali, nanti dibaca juga terjemahannya, baru kita akan memudahkan untuk menguasai yang akan kita baca dan hafalkan. Seperti itu. Kemudian belajar bahasa Arab pada intinya yang cukup untuk memahami dalil. Kalau seandainya, atau bukan hanya dalil tetapi perkataan para ulama. Tapi kalau seandainya orang sampai habis waktunya hanya untuk menguasai ilmu nahwu, shorof, adab, sampai syair-syairnya, kata Ibnu Rajab dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, mubadzir. Baik. Baru-baru ini sedang ramai video diskusi ilmiah antara asatidz Majlis Salaf dengan yang lain. Alhamdulillah asatidz sunnah tersebut bisa menyampaikan hujah dengan sangat baik, namun banyak masyarakat menganggap kelompok salafiyin terlalu kontekstual, hanya mengikuti Al-Quran dan hadis dengan mengesampingkan pendapat para ulama. Apakah pernyataan ini benar? Saran ana tidak usah lihat yang kayak gitu. Ya, nggak usah lihat debat. Kalaupun yang debat para ulama, kita bingung. Apalagi yang debat bukan ulama. Kita mau bilang juhala tidak tega. Tetapi itu membuat dongkol. Kalaupun seandainya kita pengen bantah, nggak ngerti caranya. Jadi ganjel aja di sini. Baik, intinya kalau ada orang yang mengatakan kita yang kontekstual dan semacamnya. Dulu bahkan ada orang-orang ahlu bidah mengatakan ahlu sunnah itu hasyawiyah. Hasyawiyah itu apa? Orang cari kayu bakar tengah malam, gak nyari api, gak milih kayu, tapi kumpul aja. Sehingga kalau tiba-tiba ada ular, gak ngerti dia. Gak ngerti. Nanti tahu-tahu dipatok sama ularnya. Nah, malam-malam cari kayu, dan dia gak pilih-pilih langsung diusung gini. Tahu di sini ada kobranya. Ya, maksudnya apa? Celaan. Untuk ahlus sunnah yang dikit-dikit, Nabi SAW mengatakan dalil 1, 2, 3, 4. Nah, mereka nggak terima. Akhirnya ahlu bid'ah di zaman berupa ulama, ahlu sunnah dianggap sebagai orang yang hasyawiyah, hanya bisa menggabungkan dan mengumpulkan saja, lalu mereka praktekkan tadi bahasa lainnya kontekstual. Sementara bukan kontekstual, tekstual. Ya, kalau kontekstual itu kan yang mereka banggakan dengan memahami, dilihat substansinya, akhirnya mereka mengatakan, oh kesimpulannya jauh dari pemahaman para ulama salaf. Nah begitu. Nah sehingga kita katakan pendapat orang juga kenapa harus didengar kalau kayak begitu. Baik. Anak pemuda yang Allah berikan taufik untuk mencintai hadis-hadis Nabi SAW 1 tahun belakangan ini, maka timbullah rasa ingin kuliah mengambil jurusan ilmu hadis. Anak nggak sebut kampusnya. Ya. Namun yang menjadi masalah adalah lemahnya hafalan anak. Karena yang anak ketahui mengambil jurusan tersebut harus kuat hafalannya. Afwan, mohon nasihatnya tentang hal ini terutama untuk usia anak yang hampir 23 tahun. 23 tahun belum tua, ya. Dan itu masih bisa dipakai untuk menghafal.
masih muda, kecuali kalau antum nikah, aku akan sibukkan dengan istri dan keluarga. Yang kedua, tadi kita sebutkan, yang hafal 100 hadis tidak sama dengan yang hafal 1000 hadis. Jadi butuh latihan. Ana sering sampaikan ke mahasiswa ana itu, antum diwajibkan menghafal 150 hadis. Tapi ini bukan satu hari, ini satu semester. Kalau antum bagi satu hari menghafal satu hadis, antum dalam 1 bulan 30, dalam 2 bulan 60, dalam 3 bulan sudah 90. Ya, itu kalau satu hadis. Masa orang menghafal ini man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun, sudah habis itu tidur dia. Ya enggak, tambahin kalau hadisnya pendek, tambahin. Dan itu akan terbawa. Sehari menghafalkan 3 hadis pendek, besok kalau ketemu dengan hadis yang panjang silahkan dikurangi jatahnya, enggak apa-apa. Tapi itu akan berjalan enak sekali. Lama-kelamaan yang terbantu bukan hanya otaknya. Lidah ini terbiasa mengucapkan lafaz Arab. Anak ketika mengeluhkan kelemahan bahasa Arab anak, sampai sekarang masih lemah. Ya. Anak bilang ke Syekh Ana ini pengen mempelajari bahasa. Kira-kira buku apa yang antum sarankan? Kata beliau, Quran dan hadis. Dan ternyata ketika anak gunakan untuk murajaah hafalan hadis anak, subhanallah, luar biasa. Ini kerasanya itu kebantu banget. Dulu ada seorang ulama, dia ingin mempelajari dan memperindah, memfasihkan bacaannya, maka dia membaca buku bahasa. Dalam 1 hari 50 halaman dengan suara keras. Ini orang ajam. Ini kisah dulu para ulama. Orang ajam, bukan Arab, dia pengen memfasihkan bahasanya. Maka dia baca buku-buku adab atau sastra 1 hari 50 halaman dengan suara keras. Ini biar terbiasa. Dan subhanallah, dia merasakan perkembangan luar biasa. Nah sekarang yang kita baca hadis ini, nah kita terbiasa dengan itu. Anda juga pernah sampaikan perkataan Syekh Haitham Sarhan, hafizahullah. Dulu kayaknya pernah main ke sini beliau. Ini kelemahannya para tulabul ilm. Ketika khotibnya berhalangan hadir. Yang justru mantan santri, mantan mahasiswa, mantan talibul ilm ini. Yang sudah menjadi ustadz bahkan. Ada orang toleh-toleh sembunyi ini. Siapa yang sudah jadi pengganti khotib? Afwan, anak belum siap. Kenapa? Karena kita tidak hafal matannya. Kalau hafal matan, naik aja, baca 1 atau 2 hadis, syarah khutbah Jumat itu butuh waktu 15 sampai 20 menit saja. Tapi kalau kita nggak punya muatan yang dihafalkan, kita bingung juga memang. Maka hafalkan matan, dibiasakan. Nanti insya Allah Allah yang akan kasih kekuatan. Nah, memang butuh hafalan yang kuat, tapi itu perlu latihan. Tidak apa-apa, sudah, tidak apa-apa. Bismillah, insya Allah minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana adab kita terhadap guru atau ustadz yang kita tidak berguru kepadanya? Sama, ini seperti adab kita kepada para ulama. Kita menyikapi Syekh Albani, kita nggak pernah belajar dari Syekh Albani. Terus kita nggak hormat begitu. Syekh bin Baz kita nggak pernah belajar dari beliau. Akhirnya kita nggak hormat. Tetap kita hormati, kita husnudzan kepada mereka dan kita pelajari buku-buku peninggalannya. Kalau memang manfaat, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tapi tidak perlu mencela mereka. Baik. Kemudian bagaimana adab kita terhadap guru atau dai yang menyimpang pemahamannya? Nah ini disampaikan oleh para ulama. Kalau seandainya kita bisa menasihati, kita nasihati. Kalau seandainya bisa disebutkan kekeliruannya tanpa menyebut namanya, maka ini yang diharapkan. Kemudian berikutnya, kalau seandainya dia mendengar pertama kali, maka dia perlu memastikan apakah yang dia dengar ini benar. Yang kedua, apakah yang dia dengar itu betul-betul salah. Mungkin justru dia yang salah memahami. Baru berikutnya dia husnudzan. Kemudian dia berusaha menasihati. Kalau ternyata dia pengen yang lebih ke depan lagi, dia memperingatkan tanpa menyebutkan nama. Seperti itu. Benarkah bila kita tidak menggurukannya, tidak memanggil ustadz atau guru, tidak menghormati, menghargai sebagai guru dan dai? Tergantung. Misalkan kita mengatakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan demikian, Ibnu Mas'ud mengatakan demikian, kita nggak sopan? Tidak seperti itu. Ini masalahnya apa? Masalahnya, kata Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan, dulu para ulama, mereka memiliki kapasitas ilmu yang diakui umat Islam. Sehingga tidak disebut imam saja aman. Yang mempermasalahkan adalah murid-muridnya. Sehingga ketika kita mengatakan, Al-Laits bin Sa'ad, Abdul Razzaq As-San'ani, atau Sa'id ibn Musayyib, kita nggak perlu mengatakan Imam Sa'id ibn Musayyib, atau Syekh
Nah, dan seterusnya. Nah, orang zaman sekarang ini yang seolah-olah tidak sopan karena kita menilainya dari kacamata orang zaman sekarang. Ya sudah, kalau begitu kita sebutkan aja Ustadz Fulan atau Ustadz Fulan. Kalau memang kita ingin menghargai. Tapi kalau seandainya pelaku kesesatan, ya tidak perlu. Cuman kalau ada orang yang khawatir tersinggung dengan itu, ya sudah, antum tidak perlu memancing emosi, ya kan? Ada orang yang memang menggandrungi orang yang melakukan kesesatan. Lalu kita katakan kayak kita panggil anak kita gitu. Itu fulan itu. Nah, orang akan mangkel, orang akan jahil. Bagaimana dia akan menerima saran, masukan dan nasihat kita sementara kita sudah dari awal menjengkelkan dia gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Saluran ruah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Saudaraku seiman, setiap muslim membutuhkan akidah yang lurus. Sebab darinya, iman ditegakkan, dan dengannya amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah banyaknya syubhat dan penyimpangan, mari kita kembali kepada pemahaman para salaf, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan diselenggarakan Daurah Akidah edisi kedua, mengkaji kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Firanda Anirja hafizahullah. Secara sederhana, buku Usul Sunnah sangat penting ya, karena Imam Ahmad menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahad 29 Rajab 1447 Hijriah, 18 Januari 2026, pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Barakah, Cilengsi. Kajian ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat dipersilakan hadir. Mari hadirkan hati, luangkan waktu untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang dengannya Allah mengangkat derajat hambanya. Informasi 0822 98000756.